welcome to Ifra Business Podcast. Bersama saya Christina sebagai host podcast kali ini. Di setiap episode, kita akan mengupas beragam topik menarik seputar dunia bisnis. Mulai dari isu terkini di dunia franchise, tren bisnis yang sedang berkembang, hingga insight menarik dari para pelaku bisnis. Tentunya semua akan dibahas bersama bintang tamu spesial dari berbagai latar belakang dan industri bisnis di Indonesia. Jadi pastikan untuk subscribe YouTube channel dan Spotify Ifra karena banyak banget wawasan dan inspirasi menarik yang bisa teman-teman dapetin di setiap episodenya. Kalau di Ifra Business Podcast 2025 kita sudah sempat berbincang bersama regulator dari Kementerian Perdagangan serta berbagai strategic partner Ifra. Nah, di tahun ini dalam rangka Road to Ifra Business Expo 2026 kita akan menghadirkan cerita dan insight langsung dari salah satu pelaku bisnis yang berhasil membangun dan mengembangkan brandnya menjadi dikenal oleh khalayak luas. Sebuah perusahaan yang mengelola berbagai brand di industri food and beverage sudah hadir bersama saya Kak Gita Nafiza selaku founder and CEO Hachi Group. Halo Kak Gita. Hi Tina, how are you today? Thank you, I'm fine. You're good. Yes. Okay. Terima kasih ya udah berkenan untuk hadir di podcast Ifra kali ini. By the way ya entrepreneurs, kita lagi podcast bareng Kak Gita di Hachi Garden. Luas sekali ya Kak Gita tempatnya. Ya, luas banget. Luasannya sekitar 2000-an meter lebih di sini. Oh, keren banget. Nah Kak Gita, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, aku pengen nanya-nanya dikit nih, penasaran Oke. banget. Sekarang lagi sibuk apa sih di Hachi Grill ini? Apakah akan ada ekspansi besar-besaran atau agenda besar yang akan datang? Penasaran banget, pasti entrepreneurs di rumah juga penasaran kan? Oke. Hachi Group sekarang lagi sibuk untuk membuka-buka outlet Oke. barunya. Salah satunya nanti kita akan datang ke kota Surabaya. Oh, Yes, oke. insya Allah tahun ini kita akan merambah ke kota Surabaya. Jadi buat yang berada di luar Jabodetabek, karena sekarang Hachi Group ini berada di Jabodetabek, Bandung, Makassar, kemudian kita akan merambah ke Surabaya itu. Oke, saat ini kalau nggak salah outlet Hachi Group itu sekitar 12 ya Kak? Betul? Outlet Hachi Group in total udah lebih di atas 30, Oh, alhamdulillah. Tapi kalau untuk brandnya Sabu Hachi dan Hachi Grill sendiri, itu kalau tidak salah sekitar 23 atau 24. oh banyak juga ya. Alhamdulillah. Semoga Hachi Group ini semakin jaya karena kita juga tahu pasti setiap orang tuh adalah sekali dua kali udah makan di Hachi Group. Dan Amin. kita tahu banget Hachi Group itu selalu quality controlnya bagus banget. That's why Kak Gita juga mau ekspansi ya, biar semua rakyat Indonesia bisa ngerasain Hachi Group ini. Nah, kalau boleh kita tarik mundur sedikit ke awal nih Kak Gita. Sebenarnya gimana sih cerita awal lahirnya Hachi Group ini? Apa yang menjadi motivasi Kak Gita membangun Hachi Group hingga bisnis ini bisa sebesar saat ini? Baik. Kalau kita berbicara tentang menciptakan atau berkreasi tentang bisnis, tentunya yang dilihat itu adalah market. First thing first, we have to see the market. Oke, not about product, not about apa yang bisa kita bikin, tapi market opportunity-nya seperti apa. Itu yang kami lihat. Makanya kami melihat tuh di Jakarta waktu itu, karena outlet pertama kita kan adanya di Lebak Bulus ya. Itu tahun 2015, which is almost 12-13 tahun yang lalu ya. Terus kita mempelajari itu kebutuhan dari masyarakat Jakarta akan konsumsi makanan itu seperti apa trennya waktu itu. Nah dari situlah kita melihat ada opportunity-nya, baru kita bikin tuh oke, konsep bisnisnya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, and then come up with the product itself. Jadi kalau misalkan dilihat atau ditanya kenapanya ya, of course karena di situ ada huge opportunity di Indonesia ini. Oke, jadi entrepreneurs jangan lupa searching dulu target marketnya seperti apa. Ya memang sih di saat Hmm, itu banyak banget all you can eat gitu ya. Cuma ternyata pas come up Hachi Grill aku langsung pengen cobain karena terdengarnya wah banyak banget dessert sampai hmm. semuanya itu enak-enak banget Iya, gitu. ada kurang lebih 100 pilihan makanan plus minuman di dalamnya. Terus kita juga terus berkreasi produknya ya. Ada jus sekarang kalau misalkan ke Ya. outlet kita yang terakhir itu adanya di Yasmin, betul ya? Yasmin Bogor ya.
Ada contekannya, saya ada contekan. Ada yang ngediktein yang terakhir di Yasmin Bu. Oke, di Yasmin Bogor dan di Cakung itu kita udah ada apa namanya fresh juice-nya. Jadi kalau Hmm, misalkan suka tuh daripada kita mesti bayar mahal-mahal ya, mahal-mahal beli jus buah asli, datang aja ke Sabu Haji atau ke Haji Grill. Kita ada jus semangka, ada jus alpukat nih sambil ngelirik, sambil nanya jus apa lagi, mango, jus apa lagi, semangka, kayak gitu ya. Banyak banget jadi saking berinovasi. banyaknya ya, jadi yang punya juga lupa, say. Nah, Kak Gita, Yes. banyak banget orang di Indonesia pastinya punya ide bisnis nih. Tetapi sedikit dari mereka yang benar-benar berani memulai bisnisnya. Salah satunya aku ya. Menurut Kak Gita, apa sih yang paling sering menghambat seseorang untuk memulai suatu bisnis? Hmm, kenapa nggak mulai? Sejujurnya karena aku takut Nah ya. itu jawabannya, udah ya? Oh, selain takut Tapi aku juga bener, jadi selain takut kenapa? selain takut aku juga berpikir, oh modalnya kira-kira kalau misalnya aku punya modal segini cukup nggak ya buat nextnya Alright, gitu. jadi yang pertama takut, yang kedua adalah financial Yes. issue gitu ya. Mhm. Terus yang ketiga Yang ketiga balik lagi ke nomor pertama takut. takut. Tapi maksudnya gitu, maksudnya jangan lihat ketakutan itu sebagai sebuah penghalang. Sebetulnya ketakutan itu adalah sebuah power. Kenapa? Kalau kita mau melihat segala sesuatunya dari sisi positif ya, even rasa takut itu adalah power. Power untuk kita supaya hati-hati. Makanya ketika kita mau membangun bisnis atau meng-create bisnis, lakukan dulu yang namanya marketing research. Oke, Betul nggak? betul. Nggak usah takut untuk memulai sesuatu itu nggak perlu. Ada yang namanya baby step. Hmm, Kecil-kecil, kecil-kecil, kecil-kecil. Takut karena mungkin mimpinya terlalu besar. Tapi kapasitas kita sendiri belum sebesar mimpi kita. Tapi jangan pernah kita tidak mau memulai dari yang kecil itu. Jadi nggak apa-apa, takut nggak apa-apa, itu wajar, kita manusia. Nah, yaitu siapin dulu marketing risetnya ya. Jangan pernah main-main sama marketing riset. yes. Jangan pernah menganggap kita, gue bisa bikin ini loh, gue jago di sini loh, gue tahu caranya loh. Don't. Karena yang kita jual dalam berbisnis bukan produk. Tetapi yang kita jual dalam bisnis itu adalah solution. Oke. What the customer wants and what the customer needs. Gitu ya. Setelah ketemu itu semua, jangan dulu mikirin produknya nih. Konsep bisnisnya dulu. Hmm, Model bisnis itu sangat penting. Contoh, kita bisa jualan benda yang sama dari ratusan tahun yang lalu. Nasi goreng, ya, ya kan? betul. Sama, binatangnya tuh sama, makhluknya tuh sama. Namanya nasi goreng. Tapi coba nasi goreng ini di-create, dibentuk sebuah model bisnis yang menarik. Bukan produk yang dibikin menarik. Sekarang kan ada contohnya, dibikinlah nasi goreng ala apa ya sekarang? Saus maca Oh ya, gitu. saus maca. Oh, Just just cuman pengen produk gue pertama pioneer, gue paling beda, gue bikin gebrakan nasi goreng rasa saus maca. Ya go ahead, cobain. oke. Orang mau beli nggak? Hmm, Make sense nggak? mm-mm. Ya itu pentingnya marketing research. Terus yang kedua, masalah finansial. Masalah finansial kalau kita berbicara menjadi seorang entrepreneurship ya, itu kita udah pindah kuadran. Oke. Oke, maksudnya pindah kuadran itu mungkin kita ada 4 bagan ya. Kalau misalkan kita masih di level belum mapan banget, mau pindah menjadi seorang entrepreneurship bukan pedagang ya. Mm-mm. Totally two different things antara Anda menjadi seorang entrepreneur atau Anda sekedar berdagang. Berdagang itu adalah contohnya Tina beli pot bunga ini deh. Oke. Oke, pot bunga ini Tina beli harganya 125.000. Oke. Terus Tina jual harganya 175.000. Untung 50.000. Ya udah itu berdagang tuh. Uh-uh. Tapi kalau entrepreneurship, berbisnis, Tina akan memasukkan value lebih kepada produk ini. Oke. Jadi nggak sekedar ngambil cuan, tapi kita harus ngelihat value-nya ke produk ini supaya bisa Exactly. mengalir gitu ya. Exactly. Jadi
beda tuh antara kita pedagang, siapapun bisa jadi berdagang tuh bisa, siapapun bisa. Tapi untuk menjadi seorang entrepreneur itu lebih dari itu, Anda harus bisa memasukkan value-value ke dalam produk ataupun service yang dikasih. Oke. Nah, bicara tentang finance, finance itu kemapanan uang itu penting banget. Karena apa? Kita ketika berbisnis pindah ke kuadran, jangan berpikir bahwa hidup ini adalah milik kita sendiri lagi. Ada orang yang harus digaji. Tuh, karyawan. Karyawan. You cannot treat people karyawan. Oke lah, lu kan butuh kerja sama gua. Sini gue buka lowongan kerja, udah gitu your business doesn't work, and then ya udah deh lay off ya, nggak bisa. Bisa. Cannot. Prinsip seperti itu nggak boleh. Kenapa? Ketika kita meng-hire karyawan, kita harus bertanggung jawab terhadap Kesejahteraan karyawan itu sendiri. Exactly. Nah, ketika rasa takut itu sudah teratasi dengan melakukan belajar, marketing research gitu ya, atau magang ke perusahaan-perusahaan besar, atau mendekati mentor-mentor gitu ya, belajar dari mereka-mereka yang super hebat gitu. Baru deh kamu nabung tuh dikit-dikit ya. Atau misalkan kamu punya papa mama, bank mama gitu ya, pinjem dulu gitu. Iya. Nah, kadang orang itu suka mah pah pinjem duit dong. Ya kalau orang tuanya berlebihan duit, kadang suka langsung ngasih kan. Ya udah nih, saya kasih 5 miliar gitu. It's okay, salah nggak terima duit 5 miliar? Nggak ada yang Nggak salah, nggak salah. Yang salah adalah ketika kamu menerima 5 miliar itu dan you don't give back something to your parents. Dibikin dong perjanjian hitam di atas putih. Oke, aku tidak dikasih uang 5 miliar ini ya mam, tapi aku bertanggung jawab akan mengembalikan sekian persen sebagai bentuk keuntungan. We are doing partnership in business. Terus kalau misalkan aku gagal, oke deh mama bisa ambil mobil aku, mungkin gitu ya. Iya, Biasanya bisa. kan orang tua yang bisa ngasih 5 miliar pasti anaknya punya mobil. Punya pasti. Betul kan ya? Mama bisa ngambil tabungan aku, mama bisa ini segala macam. Itu Iya. jadi secara nggak langsung bikin ke diri kita tuh oke, gue responsible nih. Ada yang dipertaruhkan Ada gitu yang ya. dipertaruhkan. Jadi punya tanggung jawab dan Yes. konsekuensi itu Yes, sendiri. value the money first Oke. gitu. Berarti entrepreneurs yang pertama itu jangan lupa tentuin ide konsep bisnisnya dulu ya Kak ya. Baru kita marketing research. Mau bisnis apa nih, target audiensnya kemana, marketnya di Indonesia ini terutama lagi seperti apa. Dan jangan pernah takut untuk memulai. Mungkin setelah ini aku akan buka bisnis langsung. Kak, seandainya aku mau jalanin bisnis nih. Tadi kan aku bilang aku pengen jalanin bisnis abis ini. Apakah langkah awalnya itu aku harus menunggu modal dan kondisi yang sempurna sebelum memulai bisnisnya? Atau go ahead, jalan aja dulu gitu. Berbisnis ya, bukan berdagang ya. Ya, berbisnis. Jangan dong. Tapi jangan juga mengejar kesempurnaan, karena nggak akan ada yang namanya bisnis sempurna. Even perusahaannya udah 100-200 tahun, nggak ada yang namanya kesempurnaan ya. Nggak ada perusahaan yang sempurna tuh, nggak ada. Tapi kalau misalkan tadi pertanyaannya adalah go ahead, just don't do it. Ya, jika kamu memutuskan untuk berbisnis, ilmu berbisnis itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Karena apalagi ketika kita ngomonginnya berbisnis di Indonesia ya. Berbisnis di Indonesia, wah 1001 ilmu itu kamu harus paham dulu gitu. Nah, dalam bisnis itu ada dua tipe bukan tipe pebisnis ya. Yang asal muasalnya itu yang satu dari Booksmart. Booksmart itu mereka yang belajar berdasarkan buku. Mereka beli tuh semua buku gitu ya, tentang bisnis gitu. Atau yang satu lagi Street Smart. Ada plus minusnya masing-masing. Booksmart, I did once ya. Jadi ketika kita buka restoran, I have no F&B, I don't have any F&B background at all. Cuman saya punya MBA. Okay? I have MBA, saya punya ilmu untuk memanajemen, but I don't have hospitality management knowledge. Jadi yang saya lakukan adalah becoming a book smart. Teoritis gitu Yes, ya. so I bought lots of books
dari Amerika lah, apa segala macam saya pelajarin tuh puluhan buku saya baca. Bermanfaat nggak? Secara teori harusnya bermanfaat. Exactly. Did work? Ya, Maksudnya bermanfaat nggak buat bisnisnya? bermanfaat pasti. Sukses nggak bisnisnya? Sukses. Enggak. Oh, enggak. Enggak sukses. Enggak. Oke, di saat itu tidak sukses. Di saat itu tidak sukses. Oke. Untuk mencapai berada di sini, kita jatuh dulu beberapa kali. Oke. Oke. Nah dari jatuhnya itu beberapa kali baru kita tahu oke, ternyata dalam berbisnis F&B kuncinya ada di sini. Gitu. Tapi basicnya kita udah tahu oke, memanage di F&B itu seperti ini. Tapi ketika kita baru cuman sekedar book smart, turun ke lapangan, hancur berantakan. Oke. Antara buku dengan realita itu dua hal yang berbeda. Gitu. Setuju banget. Ya, jadi I don't think kalau misalkan orang mau berbisnis, ya udah deh yang penting nyemplung aja gitu. Ada sih yang bisa, tapi kayaknya that's not wise enough gitu. Nggak wise. Terlalu risky lah. You have to know kapan bottomnya kita bisa jatuh tapi masih bisa bangkit lagi, cut loss tapi masih bisa bangkit lagi, sama yang namanya jatuh ya until bankrupt, bahkan kita berhutang. Kita kan nggak mau seperti Nggak itu ya mau. gitu. Jadi kalau saya alirannya adalah yang tidak mengencourage orang tidak punya ilmu kemudian berbisnis, bukan berdagang ya. Oke. Jadi selain kita harus berilmu, kita juga harus terjun ke lapangannya. Itu harus paralel ya berarti ya. Harus kerja bareng gitu ya. Oke. Nah selanjutnya nih Kak Gita, kan banyak entrepreneur bilang done is better than perfect. Menurut Kak Gita, apakah lebih penting mulai berjualan secepat mungkin atau kita fokus dulu nih menciptakan produk yang benar-benar otentik sebelum kita launching di market? Wah, produknya produk otentik lagi keburu. Keburu yang mau dijualan udah tua duluan ya. As I said di awal, tidak ada sesuatu hal dalam bisnis ini yang sempurna gitu ya. yes. Jadi nggak akan ada gitu, nggak akan ada perusahaan yang sempurna, nggak akan ada produk yang sempurna, nggak akan ada model bisnis yang sempurna. Tetapi selama kita bisa memenuhi minimum bare-nya gitu ya, minimum yang diharapkan oleh customer kita, sell it, Oke. give the services, give the products gitu. Tapi kalau misalkan kita masih di bawah dari makanya market survey FGD itu penting banget. Kalau kita masih di bawah ini, mau dilanjutin nggak? Itu antara ego sama rasionalitas tuh ini ya, Bertarung. iya gitu ya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya harus nggak sih mengejar sempurna, wah sampai misalkan SOP ke admin media gitu ya, oh ya hai guys main anak media nih ya, admin media harus apa segala macam semuanya sesuai, nah nggak akan jalan. Instagramnya Sabu Haci Grill nggak akan tayang-tayang. Berarti harus trial and error terus ya. Iya, Karena terus perbaikin aja terus gitu. Kalau misalkan kita ketemu yang namanya hiccup ya, batu sandungan atau apa, oh iya ternyata kurang ya. Oke, meeting yuk gitu. Kita perbaikin yuk, kita evaluasi yuk gitu kan. Gitu ya. Ya begitu, jalanin dulu tapi dengan track yang benar. dengan jelas dan wise gitu ya. Iya, semoga wise. Yang ngangguk-ngangguk mereka, semoga wise. Semoga wise ya. Seharusnya wise karena Haci Group sudah sebesar ini. Oh, karena saya punya orang-orang hebat di belakangnya. Not me. Congratulations Haci Group. Oke, dari pengalaman Kak Gita sendiri nih, kesalahan apa sih? Ini kita ngomongin soal kesalahan nih. Kalau tadi kita soal bijak-bijak ya, tapi kan ada batu sandungan nih. Kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan oleh entrepreneur pada tahun pertama mulai berbisnis? Pertanyaannya sulit ya. Enggak, soalnya kan masing-masing orang, masing-masing pebisnis itu punya journey-nya masing-masing. Betul gak sih? Betul. Setiap pebisnis itu punya pengalamannya masing-masing, jatuhnya di mana,
apanya di mana. Ada kesalahan yang paling sering miscalculation gitu ya, Oh, over PD atau bisa jadi mereka oke. give up Menyerah di karena tengah-tengah menyerah gitu gitu, ya. karena mungkin bisnis pertama gagal, Hmm, bisnis kedua gagal, bisnis ketiga gagal, terus akhirnya mereka menyerah gitu kan ya. mm-mm, Salah nggak sih? I cannot say it's wrong or right gitu, tapi mm-mm. maksudnya kalau misalkan kita berbisnis, sekali berbisnis terus langsung sukses, ya dunia ini nggak ada orang yang kekurangan dong, Iya, bener nggak? betul, Ya betul, kan, berarti bisnis mudah dong, semua orang betul. bisa jadi pebisnis Heeh. dong. In reality kan tidak seperti itu, karena memang pada hakikatnya tidak semua orang bisa jadi pebisnis gitu. Hmm, Mungkin yang orang di luar nih ngelihatnya seorang pebisnis itu wow, hidupnya luxurious gitu ya, hidupnya mewah apa segala macam. Ada yang seperti itu, tapi kalau misalkan the real businessman, businesswoman, they don't have time for that. hmm. Kalaupun uang di rekeningnya tebel, we don't have time buat plesiran gitu ya. Timelinenya sibuk ya. Nggak ada, sini aja tadi telat berapa jam ya nggak? Iya, Masuk aja ngos-ngosan. iya. Udah gitu cuman bedakan langsung on cam gitu. Make Habis up ini sendiri, touch up iya touch up sendiri. sendiri. Habis ini di rumah udah ada yang menanti meeting Oh my lagi. Gitu. God. Jadi nggak tahu ya, orang ya balik lagi masing-masing pebisnis punya journey-nya sendiri-sendiri gitu. Makanya tadi saya bilang ini pertanyaannya sulit banget. Sulit banget. Karena saya nggak bisa ngomong untuk mewakili perasaan orang banyak kan. Betul sih. Aku sendiri sebenarnya sangat-sangat tertarik untuk menjadi pebisnis awalnya. Karena basicnya keluargaku punya toko sembako. Jadi That's kayak, nice. oh aku lanjutin kali ya gitu. Tapi oh kayaknya sayang banget sarjana aku nih kalau misalnya aku ngelanjutin toko balik lagi. Hmm. Jadi aku akan berkarir dulu di luar, baru nanti kalau kepepet Mm-mm. baru aku akan nerusin toko itu gitu. Nah, sebenarnya toko Hah? sembako itu lebih ke bisnis atau berdagang? Oh, toko sembako itu bisa menjadi kerajaan bisnis yang luar biasa besar. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Karena sembako itu adalah kebutuhan utama manusia untuk hidup, Hidup, kebutuhan gitu ya. pokok ya. Mm. Jadi yang mesti dirubah mindsetnya adalah yaitu tadi, dari sekedar berdagang gitu ya, gimana caranya dikulik, dipelajarin, temukan model bisnis yang bagus sehingga ini bukan lagi sekedar berdagang, menjadi menjadi sosok ataupun Bisnis, bisnis business gitu, woman, bisnis kerajaan kerajaan. bisnis gitu loh. Oke. Wow, sembako itu is Yes. huge thing kalau misalkan kita bisa mengelolanya pada level yang tinggi itu, Mm-mm. that's luar biasa sih. Tapi tetap batu sandungannya tuh berkali-kali, tapi Pasti, ternyata tetap bisa survive karena memang kebutuhan pokok. pasti semua bisnis pasti jatuh bangunnya itu luar biasa, nggak ada yang gampang. Oke. Even bisnis bulu mata aja susah ya. Karena ngeliatin bulu mata aku. Ya kan, istilahnya gini loh, jangan pernah menganggap dagang sembako itu kecil. Dulu ada yang bilang orang itu akan membeli air dalam kemasan botol, dan ketika ide itu dilemparkan semua orang menertawakan. Orang kita tinggal buka keran masak air, Iya. siapa yang mau beli air dalam botol? Masak air biar matang Iya, gitu kalau ya. sekarang look all around you, nggak Tinggal beli. ada itu yang Iya. nggak butuh air di dalam botol. Lebih Gitu. praktis gitu ya. Yes. Oke, setelah melihat celah-celah tadi atas kesalahan dan apapun yang bisnis woman dan businessman lakukan gitu ya. Boleh dong di-share tipsnya nih dari Kak Gita, apa prioritas utama yang perlu dilakukan sama entrepreneur agar bisnisnya bisa terus bertumbuh? Minta tips and tricks lagi. Boleh dong. Oke, saya pernah bilang gini, nggak ada tips and tricks dalam dunia bisnis. Oh enggak ada ya. Nggak ada. Kenapa? Karena it's about you being agile. Agility itu bukan berdasarkan tips and tricks.
untuk menjadi seorang pebisnis yang Hmm. langgengan Mm-mm. gitu ya. Ada prinsip yang saya selalu pegang, never give up, Never give up ya. never give up. Agile, be agile, itu kuncinya. Tapi itu bukan tips. Kalau tips itu kan gimana caranya, tips and tricks untuk menjadi agile gitu 5 kan. tips jadi 5 agile itu tips enggak ya untuk menjadi guys? 5 tips untuk menghasilkan duit 1 miliar dalam 5 bulan. Aku ikutin tipsnya kalau ada. Iya, nyalakan lilin, panggil ya, pastikan lilin tidak tertiup mati. Kan maksudnya nggak ada gitu loh. Jadi bisnis itu ya enjoy the process aja, enjoy the process. Terus nggak ada yang gampang. Terus jangan buru-buru pengen menghabiskan uang yang didapat. Kadang kan gitu ya, Mm-mm. orang gue mau jadi pebisnis, kenapa? Supaya gue bisa ini Foya-foya. punya foya-foya atau punya bisa keliling dunia apa segala macam. Salah nggak? Terserah sih. Kalau saya adalah aliran yang ketika kita mendapatkan sesuatu, pertama yang saya lakukan, I will try to give back Oke, untuk semua yang sudah dikeluarkan ya, payback. bukan payback. I will give back kepada siapa-siapa mereka yang sudah berjuang bersama Haji Oke. gitu. Kemudian memastikan mereka bisa hidup bukan yang mewah. Karyawan saya mungkin kehidupannya tidak mewah, tapi setidaknya mereka bisa survive, Bisa survive. bisa hidup dengan layak. Anak-anaknya bisa sekolah, kita juga kasih beasiswa buat mereka-mereka yang punya anaknya pinter gitu ya. Terus juga buat single parent ya, buat yang single parent terus anaknya tinggal sama mereka, karena kita tahu kerja di F&B itu kerjanya susah banget, kita kasih support buat anak-anak mereka. Buat yang berprestasi kita kasih bonus gitu ya, dan lain-lain. Jadi ketika kita punya sesuatu, yang saya pikirkan adalah berusaha memberikan balik kepada karyawan, walaupun bentuknya tidak sesuatu yang berlebihan lah. Terus yang kedua, ketika saya punya duit berlebih, ya saya akan memastikan duit ini akan berkembang lagi menjadi bisnis selanjutnya. Akan berkembang lagi, growth Yes. terus ya. Yes, dan itu bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. It takes time, bahkan sampai 1 dekade. Masih seperti itu. Makanya ketika dilihat ada lagi outlet Sabu Haci, ada lagi outlet Haci Grill, ada lagi outlet-outlet lainnya, ya memang seperti itu. Kalau enggak, Stuck aja gitu stuck ya. aja, cuma punya satu Iya bener sih. gitu ya. Jadi Haci Grill ini memang sudah banyak banget, dan dari ownernya sendiri pun udah bilang kalau misalnya sebagai bos itu harus menjaga kesejahteraan karyawannya juga dengan memberikan, mungkin bukan hal besar ya Kak ya, tapi yang bisa saling menghargai gitu. Jadi dari Kak Gita juga bisa menghargai karyawannya, dan karyawannya juga bisa memberikan kembali menghargai itu sendiri gitu. Nah, dari bisnis yang ada, kita kan pasti banget ada yang kenal namanya kompetitor. Nah, ada nggak sih cara untuk menghadapi kompetitor tanpa harus kehilangan branding itu sendiri? Nah itu pertanyaan yang bagus banget. Kadang kita suka ada lagu dangdutnya Terlena judulnya ya. Kadang kita terlena, bener ya, langsung ada pada nyanyi. Sini nyanyi dulu, kita berkaraoke. Kita dangdutan kali ya. Enggak, jadi kadang nih misalkan kita berbisnis terus, wah bisnis kita bagus nih, bisnis service kita misalkan kita bikin travel gitu, wah yang travel setiap bulan udah ada 100 orang kan, biasanya yang umroh gitu ya, Iya. travel umroh gitu, wah ribuan orang, 2.000 jemaah setiap bulannya gitu, terus kemudian kita terlena gitu ya. Nah jangan sampai terlena. Kita wajib untuk terus berimprovisasi, berinovasi, lihat apa lagi nih yang bisa kita lakukan. Listen to your customer, karena improvisasi, inovasi yang paling bermanfaat banget dan tepat sasaran itu adalah ketika kita mendengarkan komplainan dari customer. Jadi kalau misalkan ada yang ngasih review Google bintang 1 di tempat kita, dibaca aja. Baca terus kita cari tahu, oh benar juga ya, oke kalau gitu nanti akan saya perbaikin berdasarkan komplainan customer gitu kan ya. Terus
itu yang akan bikin kita naik 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 naik. Perlu nggak kita mengamati kompetitor? Sangat perlu, tapi bukan untuk dijadikan kekhawatiran. Karena apa? Kita tuh harus khawatir pada siapa sebetulnya. Musuh terbesar kita tuh siapa? Diri kita sendiri. Exactly. Ya. Betul. Jadi ketika kita mengamati kompetitor begitu ini, kita lupa sama diri sendiri gitu. Kita sudah terlena, udahlah, udah oke. Kompetitor kita udah ada di bawah gue, udah bye gitu. Ya kan? Sombong, ego. Wah, Nah, itu. ego itu sendiri ya. Ego itu sendiri yang akan menjatuhkan kita. Jadi bersainglah bersama kompetitor dalam hal berinovasi. Mengagumi kompetitor itu wajib hukumnya. Oke. Bukan untuk dijadikan iri Ya. atau bahkan menghancurkan kompetitor lainnya gitu. Kan ada juga yang gitu ya. Ada Prinsipnya adalah untuk gua menjadi nomor 1, gua harus menghancurkan poin. yang lain Iya. gitu kan. Padahal enggak. No. Kita bisa jadi nomor 1 karena kita ada kompetitor Yes. gitu kan. Kalau misalkan enggak ya berarti you are in the wrong business. Bener nggak? Betul. Nah, siapa yang bisa bikin kita menjadi nomor 1 itu adalah kompetitor. Kagumin kompetitor kita. Saya sama kompetitor lain saya kagum. Ada brand restoran apa tuh besar sekali dan levelnya udah internasional, udah mendunia, dia nomor 1. Saya angkat topi, kagum banget. Kagum banget ya. Sekagum itu dan mengakui mereka sehebat itu gitu. Bahkan berharap one day semoga Haji Group bisa seperti mereka. Benchmarking sama mereka ya. Sendiri tanpa harus ada rasa wah negatif gitu. Iya. Itu mungkin itu karakter ya. Karakter orang tuh harus seperti itu. Ayo dong berusaha mengagumi musuh itu bagus loh. Iya, be positif ya. Iya. Kita nggak boleh jahat juga. Jangan dong, nggak boleh, tidak boleh. No. Jadi ada kalau Tina pernah baca itu ada satu buku namanya The Barokah Effect yang menulisnya adalah Muhammad Faris gitu ya. Di dalam buku itu, bukunya setebal ini ya, The Barokah Effect. Kalau misalkan ada yang baca, this is good for you. Kalau misalkan mau jadi seorang entrepreneur yang bermoral, beretika atau punya prinsip pandangan yang bagus, baca deh Barokah Effect. The more you give, the more you get. The more you give, the more you get. Kayak high risk high return gitu ya. Beda. Oke. Ketika kita punya sesuatu keuntungan, kita kasih buat orang-orang. Kita berbuat kebaikan sama orang-orang. Oke. Contoh kayak misalkan di Mekah, di Saudi Arab ya, itu ada namanya ayam al-baik. Kalau yang umroh, yang haji ya kan, kamu pernah bawa 1 koper ya kalau nggak salah ya, iya kan? Jadi yang pernah umroh, pernah haji pasti tahu namanya si ayam goreng al-baik. Al-baik itu ayam goreng kayak yang ini ayam ya, gede ya gitu. si ayam goreng bertepung itu bukan ayam beda goreng ya? tepung lah ya. Gue kan nggak boleh nyebut brand yang ada di sini ya. Oke, jadi ayam goreng tepung itu gitu loh. Tapi itu ya Allah, orang haji, orang umroh ngantri sehari ribuan, puluhan ribu customernya. You know what yang mereka lakuin apa? Mereka menyisihkan not 1%. Jadi dari harganya segini dia tuh menyisihkan sekian rupiah gitu kalau mata uang kita gitu ya. Kalau di sana kan real ya. Jadi sekian real untuk masalah sosial. Oh, jadi kasih Giving back to iya. community. Gitu. Ada lagi merek kaos Patagonia benar ya? Ada. Patagonia itu pun seperti itu. Itu apakah kita dengan berbagi sama orang menjadikan bisnis kita kecil? Enggak. Gitu. Jadi penting tuh ketika kita mau menciptakan diri kita jadi pebisnis, Sharing is caring ya. Sharing is caring. The more you give, the more you get. Makanya ada juga yang ngomong semakin kamu pelit sama orang, rezeki kamu makin seret gitu ya. Makanya nggak perlu kita jadi pebisnis yang hatinya tuh kotor tuh, aduh sayang banget. Karena untuk jadi pebisnis aja sudah selected people. Tapi ketika kita memutuskan jadi pebisnis terus kita punya hati yang kurang baik itu sayang. Susah banget ya.
Menurut Sayang saya banget. sih sayang. Nah Kak Gita, di tahun ini yang aku tahu Hachi Group juga berkolaborasi nih di salah satu pre-event IFRA Business Expo atau IFBCC di dalamnya. Yang mana IFBCC ini kompetisi bisnis plan yang fokusnya untuk mahasiswa atau mahasiswi dari top business university di Indonesia yang yang memang punya keinginan untuk jadi young entrepreneurs. Menurut Kak Gita, apa sih yang harus dipersiapkan generasi muda agar bisnis mereka tetap relevan di market? Ya itu, tetap tetap up to date. Tetap up to date ya? Tetap up to date. Ada yang ngomongin sekarang ngomongin tentang digital, AI, and so on. Kita kan tidak pernah tahu lagi nanti 5 tahun lagi ada setelah AI ada apa lagi, 10 tahun lagi apa lagi. Pokoknya tetap aja up to date. Dengan kita up to date nanti akan muncul tuh tiba-tiba cring kayaknya masyarakat membutuhkan Ini. ini gitu ya. Hmm. Jadi sebagai young entrepreneurs ya, satu yang namanya ilmu itu jangan pernah berhenti untuk kalian pelajarin Gali, ya. terus-terusan ya. Nggak mesti dari buku juga. Pilih mentor. Pilih mentor. Punya mentor yang tepat itu bisa mempersingkat dan memantapkan perjalanan kamu di dunia bisnis ya. Punya mentor itu mahal banget harganya. Mentor itu bisa siapapun lah ya yang ada di sekeliling kalian. Cari mentor yang tepat seperti itu. Gitu. Oke. Jadi jangan lupa cari mentor ya guys. Kak Gita bisa juga kok. Janganlah, saya hanya seorang penjual kuah. Nanti kalau mentornya saya ajarin nimbang bawang merah loh. Tring, tring. Jangan cuma jadi pedagang guys, jadi pebisnis. Yes. Yes. Mungkin sebagai closing statement dari Kak Gita, apa pesan utama untuk generasi muda yang ingin menjadi entrepreneur? Closing statement nih Kak. Oke, ketika mau menjadi seorang entrepreneur, tolong banget dipastikan apa value yang akan kamu berikan kepada bisnis kalian, gitu ya. Terlepas kalian akan menjadi pebisnis yang sukses, sedang-sedang saja, atau misalkan pebisnis yang gagal, jangan sampai apa yang kalian kerjakan itu meninggalkan atau meninggalkan jejak keburukan bagi community. Itu aja sih. Oke, thank you banget Kak Gita. Thank you, Sharing is Tina. caring banget. Thank you, Tina. banget. Semoga aku bisa someday jadi pebisnis hebat kayak Kak Gita. Amin. Mungkin kita amin. bisa jadi kompetitor. Oh, Enggak. We are being friends ya guys. Kita akan tetap berteman. Benchmarking kompetitor itu penting banget yes. gitu. Nah, entrepreneurs, itu dia obrolan kita bersama Kak Gita tentang perjalanan Hachi Group. Mulai dari cerita awal membangun bisnis, menghadapi berbagai tantangan, hingga terus bertumbuh dan berinovasi sampai saat ini. Semoga cerita dan pengalaman yang dibagikan hari ini bisa menjadi inspirasi buat kamu. Dan buat kamu yang tertarik mendalami dunia bisnis, khususnya franchise, jangan lewatkan IFRA Business Expo 2026 yang akan berlangsung pada 28 sampai 30 Agustus di ICE BSD City. Di sana, kamu bisa bertemu langsung dengan berbagai brand, pelaku industri, dan menemukan peluang bisnis yang cocok buat kamu. Sampai jumpa di IFRA Business Expo 2026 dan sampai bertemu lagi di episode IFRA Business Podcast berikutnya dengan narasumber yang insightful di dunia bisnis lainnya. See you entrepreneurs, thank you.